Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Deddy Nugroho. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk video tutorial Notion ya. Ini tutorial Notion. Jadi kita akan belajar mengenai relation dan juga rollups. Nah, silakan teman-teman buka untuk notion.show-nya. Silakan login, kemudian bisa buat halaman baru. Oke. Nah, jadi apa itu relation dan juga apa itu rollups? Jadi karena relation dan juga rollups ini sangat penting teman-teman ya, sangat penting untuk pembuatan project ataupun database yang nantinya kita bisa saling mengintegrasikan ya, mengkoneksikan antara satu database ke database yang lain. Jadi kalau secara pengertian ya, kalau relation itu kita bisa menghubungkan satu halaman gitu ya dalam satu database ke halaman lain yang ada di database yang lain. Oke. Kemudian kalau rollups itu kita bisa menarik properti tertentu dari satu database ke database yang lain. Nah, syaratnya adalah kita harus relation dulu nih. Kita harus mengkoneksikan dulu antar database-nya ya, antar halamannya, kemudian baru kita rollups. Oke. Nah, sekarang kita coba contohkan. Ini saya mau buat database ya. Kita inline, kemudian ini misalkan kita mau buat database project ya. Kemudian di sini kita buat database baru, database inline. Di sini kita buat task, oke. Kenapa kita buat database-nya itu inline? Kenapa nggak full page? Karena kalau kita pilih full page ya, kalau kita pilih full page seperti ini, itu nanti di sini dia akan membuat satu halaman baru. Contoh ini misal project new. Ya. Oke ya. Jadi ini akan membuat halaman baru yang mana kita harus masuk dulu nih ya. Padahal saya pengennya database-nya itu ada di satu halaman ini. Jadi ini nggak perlu kita pilih. Ini bisa kita hapus. Oke ya. Nah, sekarang ya saya pengen misalkan dalam satu project itu dia ada beberapa task ya, dia ada beberapa tugas yang mana banyak tugas itu dia hanya berelasi di satu project ya. Contoh ya, kita buat dulu kolomnya. Ini kita edit project name. Kemudian kita buat misalkan apa nih? Project manager. Oke. Project manager propertinya itu kita pilih person. Jadi kalau person tuh nanti dia harus memilih user akun ya, user akun ataupun orang ya. Kemudian apalagi nih, sprint misalkan. Karena untuk project itu biasanya ada sprint. Apa itu sprint? Jadi sprint itu biasanya itu antara 1 sampai 2 minggu sekali. Biasanya itu 2 minggu sekali. Itu satu sprint. Jadi satu sprint itu kita bisa menyelesaikan berapa project nih. Nah, itu nanti buat kedepannya gitu ya, supaya project-projectnya itu bisa dihandle dengan baik. Nah, kalau sprint itu kita bisa pilih apa nih, number boleh ya, atau teks juga boleh, atau syarat juga boleh ya, bebas ya. Jadi misalkan ini sprint 1, kemudian sprint 2, sprint 3, dan sprint 4. Oke. Setelah itu kita isi untuk kolom task ya, kolom tugas kita. Itu misalkan nih kita isi task name ya. Ini untuk tipe propertinya ya. Itu dia title. Jadi dia defaultnya. Jadi setiap database itu dia pasti menyediakan satu kolom. Setiap tabel ya itu pasti menyediakan satu kolom yang mana dia itu defaultnya itu adalah title. Jadi dia nggak bisa diubah-ubah ya. Oke, selanjutnya untuk task itu kita misalkan nih status ya.
Oke, status itu ini misalkan status pengerjaan do, ini misalkan in progress, dan oke ya. Kemudian ada lagi estimate time ya, ini day, jadi estimasi waktu dalam hari, jadi bukan dalam menit, bukan dalam jam gitu ya. Karena kalau misalkan tugasnya itu berat, itu pasti nanti bisa 8 jam, 9 jam ya, atau bahkan 20 jam. Makanya lebih baik kita pilih hari. Ya, jadi apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari ya. Itu tergantung dari tugas yang kita kerjakan. Oke, selanjutnya untuk estimate day, estimate time itu kita pilih misalkan nih number ya. Kita pilih number, oke sudah. Sekarang kita isi dulu. Untuk nama project misalkan nih, saya mau buat projectnya itu jasa web apa nih, company profile klien A gitu ya. Project manajernya itu kita pilih ya, karena di sini cuma ada saya, jadi ini saya pilih saya sendiri. Oke. Sprintnya itu sprint 1 misalkan ya. Atau sebetulnya kalau ini sprint ini kita bisa ubah ke tanggal sih. Kita ubah ya supaya lebih sesuai dengan kebutuhan. Kita ganti date. Oke, sip. Tanggal misalkan hari ini. Kemudian ada lagi jasa web landing page ya. Inilah boleh. Jasa landing page klien B. Project manager, kemudian tanggalnya itu misalkan di tanggal 5. Kemudian ada lagi nih, misalkan jasa web toko online klien C. Oke ya. Kemudian kita pilih project manager, kemudian kita pilih tanggal. Tanggalnya itu kita pilih misalkan tanggal 8. Nah, sip. Nah, sekarang ini kita fullin dulu. Nah, sekarang kita isi untuk tasnya. Ini kelihatan nggak nih? Oke, kita tengahin dulu nggak apa-apa. Biar lebih kelihatan. Sekarang untuk tasnya itu misalkan nih kita sesuaikan untuk yang pertama jasa web company profile dulu ya. Itu misalkan kompro itu company profile, menu home gitu ya. Ini kita copy. Jadi nanti tasnya itu ada banyak teman-teman. About us. Kemudian kompro menu kontak us. Dah cukup ya. Ini misalkan cuma 3. Jadi walaupun nanti ada banyak tas, tapi ini kita sebagai contoh, ini misalkan cuma ada 3. Oke. Di sini statusnya in progress. Ini in progress. Oke, untuk yang home ini kita buat done. In progress ini do. Estimasi waktu ya, itu untuk home-nya itu misalkan 1 hari. Kemudian about us juga 1 hari. 1 hari. Oh, ada satu lagi nih. Menu blog. Ya, blog artikel. Nah, untuk blog artikel itu 2 hari. Home itu 2 hari. Karena home itu homepage itu kadang kompleks ya. Jadi ada banyak section yang mana itu butuh data, butuh informasi yang lumayan. Oke. Nah, karena kita butuh 3, 4, 5, 6 hari. Oke, sekarang untuk tas ke selanjutnya itu landing page ya. Landing page itu kita buat LP gini aja. LP misalkan apa nih? Copywriting. Ya. Kemudian LP
desain ya, desain UI. Ini kita geser ke atas. Sip. Ini untuk estimasi waktunya itu misal 2 hari, copywritingnya misalkan 1 hari. Oke, selanjutnya untuk web toko online ya. Toko online, misalkan menu home, kemudian kita buat lagi menu produk, kemudian kita isi lagi menu kontak ya. Udah cukup ya, karena ini sebagai contoh. Oke, selanjutnya untuk estimasi waktunya untuk home toko online itu misalkan 2 hari, kemudian menu produk itu misalkan 2 hari juga, kontak itu 1 hari. Oke, sip. Nah, sampai di sini kita sudah membuat 2 tabel atau 2 database ya, yang mana selanjutnya kita akan menggunakan ataupun kita akan mengimplementasikan fungsi dari relation ya. Relation dulu nih. Yang pertama kita ke task dulu ya. Nah, di sini kita buat misalkan project. Jadi saya pengen tahu nih dari task ini dia itu masuknya di project apa. Kita pilih relation di sini di bawah. Jadi silakan teman-teman scroll ke bawah sampai ketemu relation ya. Di sini kita bisa pilih. Nah, relation itu kita cari project. Ya, kita cari project seperti ini. Kemudian dipilih. Lalu ini kita pilih two-way relation. Jadi two-way relation itu maksudnya adalah ketika kita nanti memilih project di sini itu nanti akan menambahkan juga kolom di database project. Jadi ngasih kembalian gitu ya, ngasih backlink. Nah, ini kita pilih, kita aktifkan. Namanya itu task sama ya, kita buat sama. Kemudian add relation. Oke, sip ya. Nah, sekarang untuk Combro Home, ini semua Combro, itu kita pilih projectnya itu company profile ya. Kemudian ini juga company profile ya. Kemudian ini juga company profile. Ini juga company profile. Selanjutnya untuk landing page itu kita pilih landing page. Oke, sampai di sini teman-teman lihat di sini. Dia tasknya itu dia otomatis ngisi ya. Jadi satu project jasa web company profile itu dia ada berapa task ya, semua tasknya kumpul jadi satu. Kemudian landing page ini juga. Nah, sekarang kita lengkapin dulu nih. Ini landing page, kemudian toko online. Toko online. Oke, cukup ya. Sampai di sini untuk relationnya itu sudah berjalan ya. Oke, sekarang ini kita fullin dulu supaya kelihatan. Sip ya. Keren. Oke, sekarang kita ke sini, ke database yang atas, yang project. Kita buat satu kolom ya. Kita misalkan ya, saya pengen tahu nih di project jasa web company profile itu dia itu butuh berapa hari sih dari total tasknya. Jadi kita nggak perlu ngitung satu-satu ya. Kita nggak perlu ngitung satu-satu karena nanti kalau misalkan tasknya itu ada banyak, misalkan ada 10 task, ada 15 task, 20 task gitu ya, 20 tugas, itu nggak mungkin kita menghitung estimasi waktunya itu satu persatu ya, karena nanti bisa ada kesalahan. Nah, caranya adalah kita buat kolom baru namanya estimate ya, estimate time day sama. Kemudian di sini kita pilih tipenya itu roll up ya, roll up ya. Kemudian relationnya itu kita pilih task. Jadi kenapa relationnya ini muncul? Karena sebelumnya kita sudah membuat relation nih. Ini sudah di relation antara dua tabel atau dua database. Makanya di sini muncul. Kalau enggak itu nanti di sini enggak muncul. Ya, silakan teman-teman cobain sendiri. Nah, kalau sudah muncul itu kita bisa pilih.
Nah, nanti ya di sini ada properti. Apa sih yang mau kita tampilkan? Yang mau saya tampilkan itu adalah estimate time. Tuh. Oke ya. Kemudian calculate-nya itu saya mau di summary atau sum itu menjumlahkan gitu ya. Tuh. Keren ya. Jadi kalau misalkan propertinya itu misalkan nih kita show original itu dia akan membuat koma-koma gitu ya. Jadi dua hari, 1 hari, 1 hari, 2 hari. Nah, kemudian kalau kita ubah ke count, tuh. Count itu maksudnya adalah jumlah tasknya, jumlah tugasnya. Kemudian yang paling tepat itu adalah dijumlahkan, di sum ya di sini. Nah, jadi kita bisa tahu nih untuk project jasa web company profile itu ternyata membutuhkan waktu, membutuhkan total tasknya itu ini ya. Kemudian waktunya itu ada 6. Atau nih kita buat lagi nih total task. Nah, keren nih. Sekarang kita tambahkan misalkan rollups, relationnya task, kemudian ini kita apa nih? Estimate time boleh atau task name boleh ya. Kemudian ini kita pilih count all. Nah, sekarang sudah masuk ya. Estimate waktunya itu 6 hari, kemudian total tasknya itu ada 4. Isi tasknya, ini task name-nya itu ada company profile, home, about, contact us, dan juga blog. Keren ya. Nah, ini sudah muncul semua. Ini untuk landing page-nya itu estimasi itu 3 hari. Kemudian total tasknya itu ada 2. Oke. Ini juga sama. Untuk online estimasi waktunya itu 5 hari. Total tasknya itu ada 3. Ya, 3 ini ya. Kalau estimasi waktu 5 hari itu dihitung dari ini. 2 ditambah 2 ditambah 1. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk relation dan juga rollups ini sangat berguna untuk kita bisa mengkoneksikan gitu ya antar satu tabel ke tabel yang lain. Nah, ini biasanya nanti sangat bisa dipakai untuk manajemen keuangan, kemudian manajemen inventory produk gitu ya. Yang nanti kita bisa koneksikan dengan pembayaran, berapa sih total transaksi gitu ya. Transaksi produk. Nah, itu bisa dikoneksikan. Kayak gitu teman-teman. Untuk materi mengenai relation dan juga rollups ya. Semoga dipahami ya. Intinya untuk relation itu kita bisa mengkoneksikan antara satu database ke database yang lain. Kemudian kalau rollups itu kita bisa menghitung langsung di masing-masing properti ya, masing-masing isi properti. Nanti kita bisa hitung jumlahnya, jadi nggak perlu kita hitung manual satu persatu. Karena kendalanya kalau misalkan kita hitung satu persatu, kalau misalkan tasnya itu ada banyak, terus kecampur ya, kecampur dengan maksudnya nggak urut ya, misalkan ini di sini, kemudian ini di sini. Nah, ini kan kita menghitungnya kan kesulitan ya. Tapi kalau udah kita relasikan, kemudian kita tinggal roll up ya, kita tinggal hitung. Nanti secara sistem dari Notion-nya akan membantu menghitungkan. Kayak gitu teman-teman untuk tutorial relation dan juga rollups ya. Jadi kalau misalkan belum paham, itu belum pahamnya di mana, itu silahkan tulis di kolom komentar. Oke sip, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya ya. Nanti untuk video selanjutnya akan lebih menarik lagi, kita akan bikin beberapa template untuk studi kasus tertentu. Tentunya pastinya juga ada fitur kita akan menggunakan relation dan juga rollups ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.